Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dengan nikmat-nikmatnya tatimus sholihat, menjadi sempurnalah segala perkara kebaikan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang telah mengkaruniakan bulan yang mulia, bulan yang suci, penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan, kepada para hamba-hambanya. Dan segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia yang telah diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam rangka mengisi hari-hari di bulan Ramadan, maka pada kesempatan kali ini dan juga seterusnya biidznillah, kami akan menyajikan satu pembahasan khusus terkait dengan sejarah, terkait dengan Ramadan dan juga puasa dari sisi sejarahnya. Kami ingin menyajikan pembahasan terkait dengan Ramadan dan puasa dari sisi sejarahnya, yang mana pembahasan ini akan kita ambil dari sebuah tulisan yang ditulis terkait dengan permasalahan tersebut. Dan semoga apa yang kita lakukan ini termasuk bagian dari ibadah dan amal soleh yang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin, dan menjadi pemberat timbangan kita semua yang mempelajarinya saat nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembahasan dari tulisan tersebut dari muqaddimahnya. Muqaddimah dari tulisan yang berjudul Ramadan dan Siyam dalam sejarah anak cucu Adam. Jadi tulisan ini berjudul Ramadan dan Siyam dalam sejarah anak cucu Adam. Terkait dengan muqaddimah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, atau yang juga disebut sebagai prolog, adalah bagian
yang penting di dalam sebuah buku atau tulisan. Dan hendaknya para pembaca mereka membaca terlebih dahulu muqaddimah sebelum membaca isi daripada buku tersebut. Karena sekali lagi, muqaddimah atau prolog adalah bagian yang penting di dalam sebuah buku atau tulisan. Karena terkadang dari kita membaca muqaddimah akan kita dapatkan beberapa hal sebelum kita membaca isi daripada buku tersebut. Misalnya kita akan mendapatkan pemaparan metodologi penulisan penulis. Kemudian juga terkadang kita akan dapatkan istilah-istilah yang ada di dalamnya. Seperti istilah muttafaqun alaih. Di dalam kitab Bulughul Maram dipakai oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar untuk menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Jadi kalau dalam kitab Bulughul Maram ada hadis muttafaqun alaih, berarti itu diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Akan tetapi di dalam kitab Al-Muntaqa yang dikarang oleh Al-Imam Majduddin, kakek dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau memaksudkan hadis yang muttafaqun alaih selain diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Jadi itulah pentingnya kita membaca muqaddimah dari sebuah buku. Selain itu, kita pun bisa dapatkan dari muqaddimah itu sejarah ringkas atau alasan penulis membuat tulisan tersebut. Demikian pula kita bisa melihat dan kita dapatkan adanya judul ya dari tulisan yang dibuatnya, atau juga kemudian kita bisa melihat harapan dari penulis dari tulisan yang beliau tulis. Oleh karena itu sekali lagi membaca muqaddimah sangatlah penting sebelum kita membaca isi daripada buku tersebut. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan melihat muqaddimah penulis dari tulisan yang berjudul Ramadan dan Siyam dalam sejarah anak cucu Adam. Setelah penulis mengucapkan pujiannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian mengucapkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau kemudian menyebutkan sebab ataupun sekelumit cerita tentang penulisan buku ini. Kata penulis, sebelum bulan Ramadan tahun ini tiba, yakni Ramadan tahun 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2024 Masehi, berarti Ramadan yang tahun lalu,
penulis sudah memiliki beberapa rencana yang akan yang akan beliau lakukan selama Ramadan nanti. Sudah ada beberapa hal yang dipersiapkan. Dan salah satunya adalah membuat sebuah tulisan yang mana beliau berharap tulisan tersebut bermanfaat bagi dirinya, demikian pula bagi Islam dan kaum muslimin. Dan alhamdulillah penulis telah menyelesaikan selama Ramadan tersebut satu tulisan yang penulis beri judul Ramadan dan Siam dalam Sejarah Anak Cucu Adam. Ya, selesai sudah. Lalu kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada tulisan ini penulis menyajikan beberapa hal terkait dengan Ramadan dan Siam yang lebih mengarah kepada sejarahnya atau kisah-kisah yang terkait dan terjadi dalam kehidupan anak cucu Adam. Ya, karena bagaimanapun Ramadan, demikian pula puasa, memiliki histori sejarah tersendiri dalam kehidupan manusia. Ya, oleh karena itu nanti kita akan dapati pemaparan penulis terkait dengan sejarah puasa, demikian pula sejarah Ramadan. Jadi isi daripada buku ini atau isi daripada penulisan yang beliau tulis adalah terkait dengan Ramadan dan Siam dalam sejarah anak cucu Adam. Jadi dari sisi sejarahnya. Karena beberapa tulisan sudah banyak disajikan terkait dengan Ramadan dan Siam dari sisi akidah misalnya. Karena bagaimanapun puasa adalah bagian dari rukun Islam. Di situ sudah dibahas dengan banyak masalah tauhid ataupun dalam masalah akidah. Apalagi Ramadan dan puasa ditinjau dari sisi fikihnya, itu juga sudah banyak tulisan-tulisan yang membahasnya. Bahkan kitab-kitab juga banyak. Ya, ada kitab Majalis Syahri Ramadan Al-Mubarak yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan. Ya, juga ada kitab yang beliau tulis Itfa'u Ahlil Iman Bidurusi Syahri Ramadan. Ya. Juga tulisan-tulisan yang lain. Ada Durus Ramadan yang ditulis oleh Al-Imam Ar-Rajihi. Demikian pula ada Waqafat Ma'a Fiqhis Siyam yang ditulis oleh Asy-Syaikh Khairuddin Hafizahullah Ta'ala, dan beberapa hal yang lain. Jadi Ramadan dan puasa dipelajari dari sisi akidah dan juga terutama fikih tentu sudah banyak. Oleh karena itu penulis ingin menyajikan pembahasan Ramadan dan puasa dari sisi sejarahnya. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, penulis juga memiliki harapan besar dari tulisan yang beliau buat ini semata-mata karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian juga beliau, sang penulis, berharap agar tulisan ini juga bermanfaat bagi Islam dan juga kaum muslimin, dan tentunya pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, muqaddimah ini ditulis oleh Al-Faqiru ilallah
Abu Faqih Ahmad Imran bin Muhadi Al-Fanghoni hafizahullah ta'ala. Dan demikian terkait dengan muqaddimah daripada tulisan yang ada di hadapan kita, dan insya Allah kita akan lanjutkan terkait dengan isi daripada tulisan tersebut dari sejarah pertama sampai selesai. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.